perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap atau hukum Proust diambil dari nama kimiawan Perancis yang bernama Joseph Proust. Perbandingan tetap, hukum Proust. Pengertian hukum Proust atau hukum perbandingan tetap ialah salah satu hukum di dalam ilmu kimia yang menyatakan bahwa suatu senyawa kimia itu terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang selalu sama atau konstan. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa di setiap sampel suatu senyawa itu mempunyai komposisi unsur yang tetap di dalamnya. Sebagai contoh, kita bisa lihat bahwa air terdiri dari 8/9 massa oksigen dan 1/9 massa hidrogen. Sejarah hukum Proust atau hukum perbandingan tetap ini pertama kali dikemukakan oleh seorang kimiawan asal Prancis yang hidup di tahun 1754 sampai 1826 bernama Joseph Proust. Bunyi hukum Proust atau hukum perbandingan tetap dalam kimia, perbandingan massa terhadap unsur-unsur penyusunan senyawa kimia adalah selalu tetap, sama, atau konstan. Hukum perbandingan tetap tidak berlaku untuk senyawa-senyawa yang mengandung komposisi isotop yang berbeda. Komposisi isotop dapat berbeda sesuai sumber dari unsur yang membentuk senyawa tersebut. Hukum perbandingan tetap adalah hukum yang menyatakan bahwa suatu senyawa kimia terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang selalu tepat sama. Dengan kata lain, setiap sampel suatu senyawa memiliki komposisi unsur-unsur yang tetap. Misalnya, air terdiri dari 8/9 massa oksigen dan 1/9 massa hidrogen. Dari singkat tentang hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Yang pertama, hukum Gay-Lussac dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Joseph Gay-Lussac. Lussac meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Jadi kesimpulannya, penelitiannya ialah bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Yang kedua, pada suhu dan tekanan tertentu, 1 liter gas nitrogen bisa bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen yang mampu menghasilkan 2 liter gas amonia. Jadi persamaan reaksinya nitrogen ditambah 3 hidrogen yang menghasilkan 2 amonia. Yang ketiga, pernyataan tentang hukum Gay-Lussac. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa dikemukakan oleh Antoine Laurent Lavoisier yang berbunyi, dalam suatu reaksi, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Dengan kata lain, massa tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Artinya, selama reaksi terjadi, tidak ada atom-atom pereaksi dan hasil reaksi yang hilang. Jadi, dalam reaksi kimia, sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu konstan atau sama. Contohnya, jika ada senyawa A bereaksi dengan senyawa B, nah semuanya itu bereaksi nih, misalnya membentuk senyawa C dan senyawa D. Nah, senyawa A dan senyawa B, misalnya nih ya 10 gram. Nah, pasti nanti senyawa C dan D yang dihasilkan dari senyawa A dan B pasti juga beratnya 10 gram. Jadi massanya itu kekal. Jadi massa zat sebelum reaksi dan massa zat sesudah reaksi itu sama. Makanya sama atau kekal, makanya dinamakan hukum kekekalan massa. Meletus balon
pembakaran massa. Pertanyaannya, untuk sebuah pembakaran mineral, yaitu dalam oksigen senilai 1,52 gram mineral, tepat bereaksi dengan 1,00 gram oksigen. Berapakah hasil gram oksigen yang diperlukan untuk bereaksi dengan jumlah 12,2 gram mineral? Maka dijawab, mineral ditambah oksigen menghasilkan mineral karbon dioksida. 1,52 gram mineral itu memerlukan 1,00 gram oksigen. Maka berapa untuk 12,2 gram mineral diperlukan oksigen sejumlah? Dapat dihitung dengan 12,2 gram mineral dibagi 1,52 gram mineral dikali 1,00 gram oksigen. Maka hasilnya 8,03 gram oksigen. Sangat kacau balonku tinggal. Untuk soal perbandingan tetap, senyawa karbon dioksida dibentuk dari unsur karbon dan oksigen dengan perbandingan massa karbon dan oksigen adalah 3:8. Jika unsur karbon yang bereaksi 1,5 gram, tentukan massa oksigen yang bereaksi dan massa karbon dioksida yang terbentuk. Dari soal di atas diketahui bahwa massa karbon dibanding massa oksigen dibanding massa karbon dioksida, yaitu 3:8:11. Dan reaksinya itu kalau untuk massa karbon itu 1,5 gram, sedangkan oksigen dan karbon dioksidanya belum diketahui. Dengan perbandingan di atas itu dapat diperoleh yang pertama, massa oksigen yang diperlukan yaitu sama dengan 8/3 dikali 1,5 sama dengan 4 gram. Yang kedua ada massa karbon dioksida yang terbentuk yaitu 11/3 dikali 1,5 sama dengan 5,5 gram. Atau bisa juga dengan cara hukum Lavoisier, yaitu tinggal massa karbon ditambah massa oksigen, yaitu sama dengan 1,5 gram ditambah 4 gram, jadinya 5,5 gram. Jadi ada dua cara, yang pertama dengan hukum Lavoisier dan yang kedua ada hukum sesuai perbandingan yang di atas tadi. Jadi kesimpulannya, massa oksigen yang bereaksi itu 4 gram dan karbon dioksida yang terbentuk itu 5,5 gram.